Halo, perkenalkan nama saya Ferdi Ahmad Sanjaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya bersama teman saya dengan judul Strategi McDonald's Menghadapi Perubahan Tren Konsumen Terhadap Pengaruh Platform TikTok, Value Beside Pricing and Content. Untuk yang pertama, kita masuk pada latar belakang. Seperti yang kita tahu, di era globalisasi ini perkembangan teknologi sangatlah amat pesat. Perkembangan teknologi ini juga memberi perubahan terhadap gaya hidup konsumsi masyarakat pada saat ini, yang dimana perkembangan teknologi tersebut juga menghadirkan fitur-fitur terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Salah satu fiturnya yaitu fitur pelayanan jasa pesan makanan online. Pada saat ini juga, McDonald harus menyesuaikan dan juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Karena dengan adanya adaptasi dari pihak McDonald's memberikan ruang McDonald's supaya bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain yang sudah beradaptasi dengan penggunaan teknologi serupa. Seperti yang kita tahu, platform media online saat ini sangatlah amat banyak. Salah satunya yaitu TikTok. TikTok merupakan platform media sosial yang memiliki perkembangan pertumbuhan yang cukup signifikan yang dimulai pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun tersebut, pertumbuhan aplikasi TikTok sangat amat pesat yang menjadikannya aplikasi dengan pengunduhan terbanyak pada tahun tersebut. Lalu, aplikasi TikTok pada saat ini juga bukan hanya sekedar platform media sosial saja, tetapi aplikasi TikTok pada saat ini juga digunakan sebagai platform penyedia promosi bagi para pihak pengusaha yang ingin melakukan promosi pada sosial media. Pada saat ini, TikTok juga memiliki fitur seperti live streaming. Hal itulah yang membuat TikTok berbeda dengan platform media sosial lainnya, yang menjadikan TikTok menjadi ciri khas aplikasi platform media sosial sekaligus platform marketplace online. Maka dari itu, banyak pengusaha yang menjadikan platform media sosial TikTok ini sebagai ladang promosi akan produk mereka yang akan diperkenalkan kepada khalayak publik. Maka dari itu, pihak McDonald's juga harus mengikuti perubahan tren yang ada pada saat ini untuk menyesuaikan dan mengikuti daya saing yang ada pada saat ini supaya McDonald's tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Lanjut pada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini kita akan membahas topik yang menjadi poin utama yang akan dibahas pada materi berikutnya. Yang pertama yaitu kita akan membahas permasalahan bagaimana strategi yang digunakan oleh McDonald's dalam penempatan segmentasi, targeting, dan positioning atau yang biasa kita sebut dengan STP. Lalu untuk yang kedua, apa saja bauran pemasaran yang digunakan oleh pihak McDonald's dalam mengikuti perkembangan pasar yang ada pada saat ini. Untuk yang ketiga, kenapa McDonald's harus mengikuti perubahan tren perkembangan pasar yang ada pada saat ini. Lalu, untuk yang terakhir, bagaimana cara pengimplementasian McDonald's untuk mengimbangi dan menyesuaikan perkembangan tren pemasaran yang ada pada saat ini. Kemudian untuk tujuan dari penelitian yang kami lakukan, yang tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh McDonald's untuk mengikuti tren perubahan pemasaran yang ada pada saat ini dan juga bagaimana cara adaptasi dari pihak McDonald's untuk mengikuti tren-tren yang ada pada saat ini, terutama tren yang beredar pada platform media sosial TikTok. Selanjutnya untuk penetapan harga. Seperti yang kita tahu, harga merupakan kunci
utama elemen dari bauran pemasaran yang dimana harga menjadi penentu pendapatan dari suatu perusahaan. Maka dari itu, McDonald's wajib mempunyai strategi penetapan harga yang matang dan juga profesional. Maka dari itu, pihak McDonald's membagi penetapan harga menjadi 4 struktur. Untuk struktur yang pertama dibagi menjadi skala ekonomi. Yang dimaksud pada skala ekonomi pada pembahasan ini yaitu seperti yang kita tahu, McDonald's memiliki banyak sekali cabang outlet yang tersebar secara global. Hal ini memungkinkan pihak McDonald's untuk melakukan negosiasi terhadap pihak pemasok bahan baku, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku secara besar sehingga hal tersebut bisa menekan biaya pembelian bahan baku yang dilakukan oleh pihak McDonald's. Untuk yang kedua, yaitu dengan harga terbatas. Harga terbatas yang dimaksud ini yaitu dengan pihak McDonald's membatasi untuk pembatasan biaya operasional dan juga biaya penekanan bahan baku terhadap produksi produk yang disiapkan oleh McDonald's. Hal ini tentunya bertujuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh pihak McDonald's untuk lebih mengefisiensikan lagi biaya produksi yang dikeluarkan oleh pihak McDonald's. Lalu, untuk yang ketiga yaitu teknik menu. Teknik menu yang dimaksud pada penetapan harga ini yaitu dengan McDonald's menetapkan biaya dengan strategi teknik engineering. Apa itu teknik engineering dalam penetapan harga? Yaitu dengan melakukan pendisplayan harga atau memberikan harga rendah yang penempatan harga tersebut berada pada menu utama, yaitu bertujuan untuk menarik daya minat konsumen agar konsumen yang datang ke McDonald's tidak hanya melakukan pembelian pada satu produk saja. Hal inilah yang menjadi strategi yang digunakan pada saat ini oleh pihak McDonald's untuk menggait para konsumennya, yang tentunya juga hal ini dapat memberikan pendapatan lebih terhadap pihak McDonald's. Lalu untuk yang keempat yaitu penawaran paket. Seperti yang kita tahu, setiap perusahaan juga menawarkan paket bundling tentunya. Paket bundling yang kita tahu yaitu paket yang berisi beberapa item produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Tidak lupa juga oleh McDonald's. McDonald's juga menawarkan sistem penawaran paket, yang dimana suatu paket tersebut berisi beberapa item produk dari McDonald's yaitu seperti minuman, lauk pauk maupun dessert. Dalam satu paket tersebut tentunya biaya yang dikeluarkan oleh konsumen jauh lebih murah dan jauh lebih terjangkau dan jauh lebih affordable di kantong para konsumen McDonald's. Hal ini juga menjadikan penawaran lebih yang dilakukan oleh McDonald's tentunya untuk menarik daya beli para pelanggan McDonald's yang ada pada saat ini. Selanjutnya untuk segmentasi pasar yang dilakukan oleh McDonald's. Dalam segmentasi pasar ini, McDonald's membagi segmen pasarnya menjadi 4 segmentasi. Yang pertama yaitu segmentasi terhadap geografis. Segmentasi geografis ini tentunya dengan melihat kondisi dan juga tempat dari berdirinya outlet dari McDonald's ini. Karena dengan hal tersebut menjadikan McDonald's menjadi bahan referensi untuk mengetahui selera dan minat dari masyarakat setempat sesuai dengan kondisi geografis yang ada pada tempat tersebut. Kemudian untuk yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini yaitu pembagian segmentasi pasar sesuai dengan usia para calon pelanggan McDonald's, yaitu dengan membagi segmentasi seperti anak muda, remaja, orang dewasa, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk McDonald's mengembangkan menunya sesuai dengan target yang dituju oleh pihak McDonald's, yaitu dengan memberikan peluncuran menu seperti Happy Meals yang
ditujukan pada anak-anak dan juga produk yang lainnya ditujukan pada segmentasi demografis pada usia yang lainnya. Lalu untuk yang kedua yaitu segmentasi psikografis. Psikografis ini yaitu segmentasi yang melihat dengan gaya hidup yang berkembang di masyarakat sekitar. Dengan hal ini, McDonald's harus dapat membaca secara real time dan mempunyai data tersebut untuk menjadikan data tersebut sebagai bahan acuan pihak McDonald's untuk melakukan perkembangan produk yang dimiliki oleh pihak McDonald's. Lalu, untuk yang segmentasi terakhir yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini yaitu dengan membagi para segmentasi sesuai dengan respon dan juga kecepatan para customer menanggapi suatu informasi yang ada. Dengan hal itu, pihak McDonald's juga dapat melakukan evaluasi dalam penentuan target dan juga segmentasi yang akan dilakukan pada konsumen yang akan melakukan pembelian di McDonald's. Kemudian untuk yang kedua yaitu targeting. Tentu dalam suatu perusahaan, perusahaan tersebut harus memiliki target. Target ini bertujuan untuk menghasilkan profit setinggi-tingginya yang akan diinginkan oleh suatu perusahaan tentunya. Dalam hal ini, McDonald's membagi targetnya menjadi 3 targeting. Yang pertama, targeting berdasarkan differential product. Apa itu differential product? Differential product yaitu pembedaan produk dari suatu perusahaan A dengan perusahaan B. Dalam artian, McDonald's memiliki satu produk ataupun beberapa produk yang tentunya menjadi ciri khas yang dimiliki oleh McDonald's. Contohnya seperti McDonald's memiliki varian produk dengan nama Happy Meals. Happy Meals ini yaitu untuk menjangkau kalangan anak-anak yang tentunya produk Happy Meals ini tidak ada pada produk kompetitor lainnya. Lalu untuk yang kedua, targeting berdasarkan pemasaran lokal. Pemasaran lokal di sini yaitu dengan pihak McDonald's melihat gaya hidup masyarakat sekitar dan juga dengan melihat gaya hidup masyarakat sekitar, McDonald's juga dapat menjadikan hal tersebut acuan sebagai ide ataupun gagasan untuk peluncuran menu terbaru yang akan diluncurkan oleh pihak McDonald's. Contohnya yaitu dengan suatu daerah tersebut merupakan daerah yang berpenduduk masyarakat yang memiliki selera terhadap vegetarian, yaitu maka dari itu McDonald's harus membuat rancangan ataupun ide dengan mengeluarkan menu yang tentunya dengan segmentasi ataupun targeting dari masyarakat yang memiliki selera terhadap vegetarian, yaitu maka dari itu pihak McDonald's harus mengembangkan produknya bagaimana caranya produk yang dijual oleh McDonald's itu dapat disukai dan dapat diminati oleh masyarakat tersebut. Lalu untuk yang ketiga yaitu targeting berdasarkan penawaran bundling. Tentu yang kita tahu penawaran bundling merupakan penawaran yang sangat disukai oleh banyak orang. Tentunya dengan bundling yang diberikan oleh pihak McDonald's memberikan harga yang lebih terjangkau dibandingkan para pelanggan membeli produk McDonald's secara satu persatu ataupun secara terpisah. Hal inilah yang membuat McDonald's harus menyusun strategi produk apa saja yang cocok dan pastinya laku untuk dijadikan paket yang sesuai dengan minat masyarakat yang tentunya sedang mengikuti tren saat ini. Karena pengikutan tren terhadap paket bundling juga menjadikan daya tarik lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karena dengan
pembedaan paket bundling yang diberikan oleh suatu perusahaan ataupun suatu restoran makanan cepat saji itu menjadikan faktor lebih yang menggait para konsumen agar supaya lebih melirik produk yang dijajakan ataupun yang dijual dari perusahaan tersebut ataupun dari restoran makanan cepat saji tersebut. Lanjut, yang ketiga yaitu positioning. Dalam positioning ini, pihak McDonald's berusaha untuk menempatkan produk mereka menjadi produk yang memiliki posisi dengan tingkat kehigienisan yang tinggi, tingkat pelayanan servis yang tinggi, yang hal tersebut menjadi daya tarik dan daya jual yang dimiliki oleh pihak McDonald's. Selain itu juga diferensial produk tentunya. Diferensial produk ini merupakan hal yang krusial karena dengan pihak McDonald's memberikan pembeda produk mereka dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya, itu menjadikan ciri khas yang menjadi bahan pengingat bahwa produk tersebut merupakan produk yang hanya dimiliki oleh McDonald's tentunya. Lalu untuk yang ketiga yaitu dengan penetapan emosional. Maksud penetapan emosional ini yaitu dengan McDonald's memberikan suatu tagline yang menjadi tentunya tagline tersebut menjadi ciri khas juga yang dimiliki oleh McDonald's. Karena dengan seseorang mendengar tagline dari suatu produk, pasti mereka akan mengingat bahwa tagline tersebut adalah tagline yang dimiliki oleh McDonald's. Maka dari itu, tagline dari suatu produk maupun dari suatu perusahaan juga menjadi hal yang penting. Karena dengan tagline tersebut, para pelanggan menjadi tahu bahwa tagline tersebutlah yang menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut dan memberikan brand awareness terhadap produk yang akan dijajakan oleh perusahaan tersebut dan juga menjadi daya ingat konsumen tentang pembeda dan juga ciri khas dari produk perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk pada bauran pemasaran yang digunakan oleh McDonald's sebagai strategi pemasaran untuk mengikuti perkembangan pemasaran yang ada pada saat ini. Yang pertama yaitu produk. Produk menjadikan nilai jual yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Produk ini tentu menjadi bahan yang krusial, terutama pada perusahaan yang memiliki usaha terhadap makanan cepat saji ini. Karena keberagaman produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan juga menjadi daya identik yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. McDonald's pada produk ini menawarkan beberapa tawaran produk tentunya yang menjadi daya saing yang dapat menyaingi kompetitor yang lainnya, yaitu seperti dengan McDonald's memberikan penawaran produk seperti yang pertama, paket sarapan, yaitu yang berisi produk-produk McDonald's yang cocok untuk disantap pada pagi hari. Yang kedua, yaitu dengan menawarkan produk andalan terbarunya, yaitu dengan produk minuman. Minuman yang kita tahu dari McDonald's yaitu dengan minuman coffee yang bernama McCoffee tentunya. McCoffee itu sendiri menjadikan minuman ciri khas yang tentunya hanya dimiliki oleh pihak McDonald's. Walaupun minuman kopi saat ini sudah banyak beredar, tetapi rasa yang dimiliki oleh McDonald's ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan produk-produk kopi yang lainnya. Yang berikutnya yaitu ada produk dessert. Seperti yang kita tahu, pihak McDonald's memiliki beberapa dessert yang sudah tidak asing didengar oleh telinga kita. Tentunya dessert tersebut seperti dessert es krim.
Es krim yang menjadi andalan yang dimiliki oleh pihak McDonald's yaitu ada es krim Sundae tentunya. Itu merupakan produk yang otentik yang dimiliki oleh McDonald's. Dan produk itu menjadikan produk dessert yang paling bestseller yang paling diminati oleh para pelanggan McDonald's. Selanjutnya yaitu ada varian dessert yang bernama McFlurry. Nah, untuk McFlurry ini sendiri agak berbeda dengan Sundae karena dengan McFlurry ini pihak McDonald's menambahkan beberapa varian topping yang tentunya akan menarik para konsumen untuk melakukan ataupun membeli produk tersebut. Tentunya McFlurry yang biasa kita kenal ataupun yang sudah sangat familiar di telinga kita yaitu dengan McFlurry Oreo. McFlurry Oreo yang dimiliki oleh McDonald's ini juga merupakan dessert yang hanya dimiliki oleh McDonald's saja. Walaupun di beberapa kompetitor lainnya memiliki produk yang sama, tetapi McFlurry Oreo yang dimiliki oleh McDonald's tidak bisa disamakan dengan produk yang lainnya karena produk tersebut memiliki cita rasa tersendiri dan juga bahwa McFlurry tersebut adalah produk yang dimiliki oleh pihak McDonald's saja yang memberikan daya ingat yang dimiliki oleh customer ataupun pelanggan McDonald's bahwa produk McFlurry tersebut merupakan produk yang hanya dimiliki oleh McDonald's saja. Selanjutnya untuk bauran pemasaran yang kedua yaitu ada harga. Harga merupakan kunci ataupun elemen utama yang menjadi faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Karena harga ini menjadi komponen penting dalam penentuan pendapatan suatu perusahaan. Dalam harga ini, McDonald's memiliki strategi penetapan harga yang terbagi menjadi 3, yaitu pemberian harga berdasarkan nilai. Yang pertama, berdasarkan harga nilai. Harga nilai ini yaitu pihak McDonald's tetap memberikan harga yang kompetitif tetapi tetap melihat dari segi faktor produksi dan juga faktor yang lainnya. Karena dengan melihat faktor-faktor tersebut, pihak McDonald's juga sehingga dapat memberikan harga yang kompetitif tentunya. Tetapi kompetitif tersebut masih merupakan harga yang terjangkau dan dapat dirasakan oleh para pelanggan McDonald's. Untuk yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan harga psikologis. Apa itu harga psikologis? Saya akan memberikan contoh. Misalnya, produk burger yang dimiliki oleh McDonald's pada papan reklame ataupun papan advertising yang terpampang di outlet McDonald's bertulisan bahwa burger tersebut senilai Rp19.999. Dengan hal itu, para customer akan melihat dua angka pertama yang memiliki bahwa harga produk tersebut hanya 19.000 saja. Padahal kalau kita menelaah lebih dalam lagi bahwa produk tersebut yaitu seharga dengan Rp20.000. Mengapa pihak McDonald's memberikan harga Rp19.999? Karena seperti yang saya bilang, customer hanya melihat dua angka belakang, yaitu menjadikan hal tersebut pembanding dibandingkan pihak McDonald's memberikan harga bulat yaitu seperti harga Rp20.000. Hal itu menjadikan daya banding juga yang dilakukan oleh masyarakat untuk membeli suatu produk, terutama produk McDonald's ini. Lalu untuk yang ketiga yaitu penetapan harga sesuai dengan paket bundling. Seperti yang saya bahas sebelumnya, penentuan harga paket bundling ini merupakan strategi yang digunakan oleh McDonald's untuk menarik minat para
para pelanggan McDonald's, yaitu dengan memberikan penawaran-penawaran harga bundling yang tentunya cukup relevan dan cukup terjangkau oleh segala kalangan masyarakat. Dengan hal ini, dengan penjualan produk dengan penetapan harga bundling dapat memberikan nilai lebih dan juga nilai kepuasan yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk yang diberikan oleh pihak McDonald's. Selanjutnya untuk bauran pemasaran yang ketiga yaitu ada tempat atau place. Dalam hal ini, perusahaan juga harus memilih tempat ataupun lokasi yang tentunya strategis. Dengan memilih lokasi yang strategis, perusahaan juga harus mempertimbangkan kenyamanan dan juga kemudahan dalam aksesibilitas yang nantinya akan digunakan oleh para konsumen yang tentunya menjadi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan tentunya harus yang pertama memilih tempat yang strategis tentunya. Penempatan dan pemilihan lokasi usaha yang strategis memberikan kemudahan dalam pihak perusahaan memberikan kenyamanan yang diberikan kepada konsumen terhadap kenyamanan akses dan juga kenyamanan tempat tentunya dan suasana lingkungan yang menjadi rasa nyaman yang timbul dari para pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, tentunya karena McDonald's ini merupakan restoran makanan cepat saji, McDonald's juga harus menyediakan tempat drive-thru dan juga pengiriman yang nyaman karena tidak semua para pelanggan McDonald's itu melakukan pembelian secara langsung dan melakukan makan di tempat karena tentunya para customer memilih kenyamanan dan juga keefisiensian waktu yaitu dengan melakukan drive-thru. Dengan penyediaan tempat drive-thru yang baik dan mumpuni, itu juga hal tersebut membuat customer menjadi nyaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut sehingga hal tersebut menjadikan bahan perbandingan yang dimiliki oleh customer yaitu dengan melihat kenyamanan tempat dan juga kemudahan akses yang mereka dapat di perusahaan ataupun di restoran tersebut. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi ialah pengenalan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi promosi juga tidak serta-merta hanya melakukan pengenalan produk, tetapi juga melakukan penawaran terhadap produk yang telah dimiliki oleh suatu perusahaan, yaitu penawaran tersebut dapat berupa penawaran potongan diskon, penawaran terhadap potongan pada suatu periode tertentu, contohnya seperti diskon perayaan Natal, diskon perayaan Imlek, ataupun diskon akhir tahun, ataupun pada periode akhir yang lainnya. Kemudian, pada promosi ini perusahaan dapat melakukan pengiklanan di tempat advertising seperti billboard ataupun media sosial. Tetapi pada saat ini perusahaan banyak melakukan pengiklanan pada media sosial seperti platform TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ataupun website dari perusahaan tersebut. Karena dengan melakukan promosi menggunakan media sosial, perusahaan dapat menjangkau khalayak audiens yang tentunya jauh lebih luas dibandingkan dengan pengiklanan ataupun melakukan kampanye pada papan billboard tentunya. Karena penggunaan media sosial saat ini sudah tersebar luas dan juga penggunanya sudah sangat banyak sehingga memungkinkan untuk perusahaan memberikan dan juga melihat keberhasilan produk promosi tersebut
terhadap pemberian yang dilakukan kepada konsumen ataupun pelanggan dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk bauran pemasaran yang selanjutnya yaitu ada orang ataupun people. Orang ataupun people ini menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan suatu bisnis perusahaan. Karena dengan karyawan ataupun orang yang baik di dalam pemanajemen ataupun pemanajemenan suatu perusahaan itu juga akan berdampak memberikan impact kepada hasil perusahaan tersebut. Dalam hal ini, pihak McDonald's memberikan pelayanan terhadap para karyawannya dengan memberikan pelatihan terhadap karyawan, memberikan pelayanan tentunya terhadap karyawan, memberikan umpan balik terhadap karyawan, umpan balik yang tentunya positif, yaitu dengan melihat perkembangan karyawan tersebut dan juga memberikan apresiasi yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Dan tentunya pihak McDonald's dalam peningkatan pelayanan ini juga memberikan ruang terbuka bagi keberagaman yang dimiliki oleh karyawan McDonald's. Dengan hal itu, McDonald's dapat memberikan pengembangan dan juga melihat hasil dari pelayanan yang telah diberikan McDonald's kepada karyawannya, yang hasil tersebut dapat dilihat dari penjualan ataupun dari sistem manajemen perusahaan tersebut, apakah dapat berjalan secara baik ataupun tidak, yang dimana hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan terhadap para karyawan dan juga terhadap kinerja manajemen yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, untuk bauran pemasaran yang dimiliki oleh McDonald's yaitu ada pada sarana fisik atau physical evidence. Dalam physical evidence ini, pihak McDonald's tentunya memberikan pelayanan dan bukti terhadap fasilitas yang dimiliki oleh McDonald's sendiri. Sarana fisik ataupun physical evidence yang diberikan oleh McDonald's kepada para pelanggannya yaitu dengan meningkatkan tentunya kebersihan pada area restoran, juga memberikan kenyamanan bagi para pelanggan dan juga customer setia McDonald's. Terus selanjutnya yaitu dengan memberikan pelayanan program loyalitas terhadap para pelanggan setia McDonald's tentunya. Lalu hal ini juga tidak luput menjadi fokus utama oleh McDonald's terhadap peningkatan pelayanan sarana fisik atau physical evidence, yaitu dengan memberikan makanan dengan kualitas yang terbaik dan juga presentasi makanan yang terbaik. Karena dengan presentasi makanan dan juga kualitas dan rasa yang tentunya terbaik juga dapat memberikan cita rasa yang meningkatkan keunggulan dari produk yang dimiliki oleh McDonald's, sehingga para pelanggan McDonald's menjadi setia dan juga menjadi suka terhadap produk yang dimiliki oleh McDonald's. Selanjutnya untuk bauran pemasaran yang terakhir yaitu sarana proses atau proses. Dalam hal ini, pihak McDonald's melakukan evaluasi terhadap tingkat pelayanan dan juga tingkat kepuasan yang diberikan oleh customer kepada pihak McDonald's. Dalam hal ini tentunya para pihak McDonald's melakukan evaluasi terhadap peningkatan dan juga efisiensi standar operasional yang berlangsung di area maupun outlet tersebut. Yang kedua yaitu dengan melihat sistem pemesanan, apakah sistem pemesanan yang berjalan pada outlet ataupun cabang dari McDonald's tersebut berjalan dengan lancar dan efisien. Lalu dengan melihat umpan balik yang diberikan oleh customer kepada pihak McDonald's, yang berikutnya yaitu
pihak McDonald's tentunya mengembangkan dan memberikan inovasi dalam pengembangan pelayanan khususnya bagi kenyamanan para customer dan juga pelanggan setia McDonald's tersebut. Selanjutnya ada market entry and timing. Market entry and timing ini digunakan untuk melihat dan juga sebagai bahan evaluasi keberhasilan terhadap strategi, promosi, dan pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dengan melihat keberhasilan dan juga melihat data dari market entry dan timing dari suatu perusahaan, maka data tersebut bisa menjadi acuan bahan evaluasi bagaimana cara perusahaan tersebut menangani dan juga melakukan promosi dan juga strategi pemasaran yang tentunya jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Dengan hal ini, McDonald's melakukan market entry pada platform media TikTok, yaitu dengan melakukan pembangunan integrasi terhadap API TikTok dan juga sistem POS TikTok, yaitu dengan membangun TikTok Comment Center. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara real-time tentunya yang menjadi bahan acuan pihak McDonald's untuk melakukan evaluasi terhadap market entry mereka dengan akurasi 92%. Lalu untuk timing, dalam hal ini pihak McDonald's perlu memperhatikan timing dalam pembuatan konten jika pihak McDonald's ingin melakukan dan mengupload konten pada platform media TikTok. Contohnya, pada pukul 7 sampai 9 pagi merupakan waktu yang ideal untuk sarapan, maka pihak McDonald's dapat membuat tema dengan produk yang tentunya dimiliki oleh pihak McDonald's dengan menawarkan paket maupun produk yang sesuai dengan makanan yang layak dikonsumsi pada pagi hari yang menjadikan makanan tersebut bisa menjadi opsi pilihan untuk makanan sarapan. Untuk yang kedua, pada pukul 12 sampai jam 2 siang. Dalam waktu itu, pihak McDonald's dapat membuat video konten dengan berjudulkan ataupun bertema lunch atau makan siang, yaitu dengan melakukan pembuatan video tentang produk mereka dan juga tentunya menyelipkan paket bundling yang cocok untuk dikonsumsi untuk khalayak untuk makan siang tentunya. Lalu untuk yang ketiga yaitu pada pukul 6 sore sampai jam 9 malam, yaitu pihak McDonald's dapat membuat dan melakukan konten dengan bertemakan lunch campaign, yaitu dengan memperlihatkan betapa kecocokan produk yang dimiliki oleh McDonald's untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang tentunya dapat dikonsumsi pada malam hari dan menjadi tentunya pengganjal yang pas untuk pengisi tenaga yang dibutuhkan oleh para calon customer McDonald's itu sendiri. Kemudian untuk penelitian, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, walaupun dari pihak McDonald's di tahun 2024 tidak serta-merta perusahaan tersebut berjalan secara mulus, tetapi walaupun demikian kita dapat melihat pada saat ini McDonald's dapat masih mengibarkan sayap perusahaannya di kancah global. Walaupun demikian, pihak McDonald's juga sempat mengalami beberapa permasalahan, yang dimana permasalahan tersebut berada pada kinerja perusahaan, yang dimana di tahun 2024 pihak McDonald's mengalami penurunan kinerja kerja sebesar 0,1%. Namun, hal tersebut tidak menjadikan patokan buat pihak McDonald's menjadi menyerah, karena di kuartal keempat tahun 2024, kinerja dari perusahaan McDonald's mengalami penaikan sebesar 0,4%, yang dimana hal tersebut membuat kinerja perusahaan di tahun 2024 pada kuartal keempat menjadi 46,3%, yaitu membuat
kenaikan terhadap persentase kinerja kerja dari kuartal sebelumnya. Kemudian kita dapat melihat dari ikhtisar keuangan. Dari ikhtisar keuangan, McDonald's juga mengalami kemelesetan perkiraan analis dari data yang dimiliki oleh McDonald's, yang dimana pada tahun 2024 pihak McDonald's menganalisis bahwa mereka dapat mengantongi laba sebesar 2,90 miliar US dollar, tetapi pada tahun 2024 McDonald's hanya mengantongi laba sebesar 2,83 miliar US dollar atau berada di angka 2,4% dari perkiraan analis yang dilakukan oleh perusahaan McDonald's. Lalu untuk pendapatan di tahun 2024 juga pihak McDonald's mengalami kemelesetan terhadap perkiraan dari analisis yang dimiliki oleh perusahaan McDonald's, yang dimana pada tahun 2024 pihak analis dari perusahaan McDonald's menganalisis bahwa pendapatan di tahun 2024 dapat menyentuh angka 6,51 miliar US dollar. Tetapi kenyataannya pada tahun 2024 McDonald's hanya mendapatkan pendapatan sebesar 6,39 miliar US dollar, yang dimana angka tersebut berada di 1,8% dari hasil selisih yang telah dilakukan oleh pihak McDonald's sebelumnya. Tetapi walaupun demikian, walaupun mengalami kemerosotan ataupun kemelesetan terhadap data yang telah dianalis sebelumnya yang menjadikan target bahwa angka tersebut bisa dicapai pada tahun 2024, walaupun demikian pihak McDonald's tetap melakukan pengolahan dan juga penanganan sistematis, yaitu dengan menekan biaya operasional sebesar 46,3%. Hal ini menyebabkan dan menjadikan pihak dari perusahaan McDonald's dapat membayarkan dan membagikan 7,7 miliar US dollar di tahun 2024. Yaitu 7,7 miliar US dollar itu diberikan ataupun diberikan dari pihak McDonald's terhadap pembagian dividen dan juga pembelian saham yang dilakukan oleh McDonald's. Walaupun pada tahun tersebut McDonald's tidak mencapai target dari yang telah diperhitungkan, McDonald's tetap dapat memberikan dan membagikan dividen sebesar 7,7 miliar terhadap para pemegang saham yang memiliki saham McDonald's. Jadi, walaupun demikian, McDonald's tetap berpegang teguh pada prinsip perusahaannya, yaitu tidak pantang menyerah dan juga terus melakukan evaluasi agar di tahun berikutnya dapat melakukan pengembangan dan juga dapat mencapai target analis yang telah diperhitungkan sebelumnya, sehingga untuk pembagian dividen yang dimiliki oleh McDonald's dapat diberikan jauh lebih banyak dan bisa menguntungkan dari pihak McDonald's itu sendiri. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh TikTok terhadap perilaku konsumen. Perilaku konsumen pada saat ini dipengaruhi oleh platform media online seperti TikTok. Yang hal ini membuat McDonald's memiliki strategi untuk pengembangan produk yang dimilikinya melalui platform media sosial seperti TikTok. Yang hal ini memiliki tujuan seperti meningkatkan engagement terhadap produk yang dimiliki oleh McDonald's tentunya. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengadaptasi tren viral TikTok. Maksud dari tren viral TikTok ini yaitu dengan pihak McDonald's melakukan dan pembuatan video tren-tren TikTok yang khususnya sedang viral pada saat masa itu, yaitu dengan melakukan berbagai video campaign
dan video promosi terhadap produk yang cocok dan pas dengan tren yang ada dan yang sedang viral pada masa itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu pembuatan konten berdasarkan personalisasi. Maksud personalisasi yaitu pihak McDonald's melakukan video dan membuat video campaign tentunya dengan menargetkan pihak ataupun segmentasi pasar sesuai dengan target dari produk tersebut. Contohnya dengan melakukan pembuatan video terhadap minuman yang dimiliki oleh produk McDonald's, contohnya dengan McCafe. Hal itu dari pembuatan video tersebut dapat menuju pada segmentasi generasi Gen Z yang tentunya memiliki minat dan juga daya tarik terhadap minuman yang berkofi. Contohnya untuk yang kedua yaitu penerapan value beside pricing di era digital. Value beside pricing ini diberikan oleh pihak manajemen McDonald's yaitu dengan memberikan harga yang sesuai dengan perspektif para konsumen. Walaupun demikian, harga tersebut merupakan harga yang kompetitif yaitu dengan pemberian harga yang telah dilakukan riset dan juga perhitungan terhadap dengan mempertimbangkan tentunya biaya produksi dan biaya-biaya yang lainnya. Walaupun demikian, harga tersebut masih harga yang dapat diterima oleh masyarakat yaitu dengan harga yang affordable dan juga tentunya masih merupakan harga yang kompetitif dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya, untuk itu pihak McDonald's juga menawarkan tentang menu lokal. Dalam value beside pricing ini, pihak McDonald's menawarkan tentang menu lokal. Menu lokal tersebut dalam artian pihak McDonald's yaitu meluncurkan produk baru yaitu produk nasi uduk yang tentu kita sudah tahu bahwa pihak McDonald's memiliki produk tersebut yang dimana produk tersebut diciptakan dan diluncurkan dengan harga yang tentunya masih affordable dan ramah di kantong bagi para customer setia McDonald's yang dimana harga tersebut tentunya telah mengalami beberapa proses dan beberapa perbandingan terhadap biaya produksi dan juga biaya yang lainnya dan menjadikan harga tersebut menjadi harga yang kompetitif dan dapat diterima oleh konsumen McDonald's. Ya, lalu untuk yang kedua yaitu penawaran bundling paket yang dimana kita tahu pembelian terhadap bundling paket merupakan pembelian dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kita membeli satu persatu item dari produk yang dijajakan, yaitu dimana pada bundling paket ini satu paket yang diberikan oleh McDonald's berisi berupa minuman, lauk pauk, dan juga dessert yang hal tersebut menjadi daya tarik konsumen agar membeli produk yang diberikan ataupun dijajakan oleh pihak McDonald's. Lalu untuk yang ketiga itu dynamic pricing. Dynamic pricing ini sendiri merupakan data ataupun evaluasi yang dimiliki oleh pihak McDonald's dengan melakukan pencatatan data yang dimana data tersebut merupakan data real time yang terjadi pada saat itu. Kemudian dalam penentuan tersebut pihak McDonald's juga harus memikirkan dan juga menanggulangi beberapa faktor agar hal tersebut dapat berjalan dengan lancar, yang tentunya yaitu dengan menerapkan tujuan dengan jelas, merencanakan strategi dengan matang tentunya, yaitu dengan melakukan relevansi terhadap perbandingan kompetitor yang lainnya, yaitu selain itu memanfaatkan komponen visual yang lain. Selain itu juga membangun integrasi untuk memperkuat jaringan yang ada pada pasar McDonald's. Lalu yang paling penting dan yang paling utama kekonsistenan. Konsisten merupakan hal yang terpenting bagi suatu perusahaan karena dengan konsisten perusahaan dapat melakukan kinerja dan juga performance yang tentunya dapat mengendalikan secara problem solving sesuai dengan
prinsip dan juga kekonsistenan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu untuk kesimpulan dari perusahaan McDonald's ini mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan baik itu secara pendapatan, kinerja yang cukup baik di tahun 2024. Selain itu, McDonald's juga dapat beradaptasi dengan perkembangan pemasaran yang tentunya sesuai dengan tren yang beredar pada saat ini, yaitu dengan melalui value-based pricing dan juga pengkolaborasian antara pihak McDonald's dengan para content creator TikTok, yaitu untuk melakukan promosi dan juga kampanye terhadap produk yang dimiliki oleh McDonald's. Maka dari itu, dengan kesesuaian dan juga adaptasi yang dilakukan oleh pihak McDonald's dapat memberikan impact terhadap kenaikan dan juga pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan McDonald's ini sendiri, yang dimana seperti yang tadi saya sebutkan, walaupun ada penurunan yang terjadi terhadap kinerja dan juga pendapatan maupun laba yang dimiliki oleh pihak McDonald's, tapi pihak McDonald's tetap konsisten terhadap visi dan misi perusahaan yang dimiliki oleh McDonald's tersendiri, sehingga membuat McDonald's perlahan demi perlahan mengalami perkembangan walaupun tidak begitu cukup signifikan, tetapi perusahaan tersebut dapat melebarkan sayap usahanya baik itu di Amerika maupun secara global. Cukup sekian penjelasan dan juga hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cica Natasha Alfsan Nabila. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi dari hasil proyek saya yang berjudul Strategi McDonald Menghadapi Perubahan Tren Konsumen Terhadap Pengaruh Platform TikTok atau sering disebut dengan Value Based Pricing and Content. Saya akan mulai yang pertama, yaitu adalah latar belakang dari materi kali ini. Pada era globalisasi saat ini, teknologi banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan adanya fasilitas tersebut dapat memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai sumber informasi yang dibutuhkan. Pengaruh pengembangan teknologi juga memberikan perubahan pada gaya hidup masyarakat, terutama dari segi konsumsi. Hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya platform marketplace online yang menyediakan pilihan terhadap pilihan menu makanan yang beragam, mulai dari makanan yang dijual oleh para pengusaha UMKM maupun pengusaha franchise. Salah satunya produknya yaitu makanan cepat saji yang ditawarkan oleh McDonald. Apa sih McDonald? Sebagai jaringan restoran terbesar di dunia, McDonald memiliki lebih dari 36 gerai di lebih dari 100 negara, melayani 68 juta pelanggan setiap harinya, bermula dari restoran kecil milik Richard dan Matthew di McDonald di San Bernardino, California pada tahun 1940. Perusahaan makanan cepat saji asal Amerika Serikat ini telah berkembang pesat berkat sistem warlaba dan standar operasional global yang kuat atau ketat. Lebih dari 90% gerainya dioperasikan oleh para mitra warlaba. Keberhasilan McDonald juga sebagai merek restoran cepat saji terkemuka di dunia terletak pada sinergi yang kuat antara para warlaba, pemasok, dan karyawan yang bekerja sama menuju tujuan bersama. Lalu, McDonald's sebagai pelopor dalam seni manajemen pemasaran global telah berhasil membangun sistem yang adaptif dan responsif terhadap keberagaman budaya di berbagai negaranya. Lokalisasi dalam strategi bisnis global, kebijakan-kebijakan lokal ini mulai dari menu hingga strategi pemasaran menjadi komponen integral dalam keberhasilan manajemen global McDonald. Situasi itulah yang membuat perusahaan untuk melakukan adaptasi terkait perubahan zaman. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki strategi marketing yang efektif agar dapat bersaing dalam segala tujuan yang dimiliki oleh perusahaan dapat cepat tercapai. Salah satunya platform yang memiliki banyak pengguna yaitu adalah TikTok. Apa sih TikTok?
TikTok merupakan platform media online yang memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan pasca era pandemi yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun itu, TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun tersebut. Penggunaan platform media TikTok dapat menjadi bagian integral dalam strategi pemasaran digital ini. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fitur-fitur tambahan dan dapat meningkatkan daya tarik konten yang dapat dihasilkan. Pemasaran digital melalui TikTok juga dapat dilakukan dengan melakukan live streaming atau pembuatan konten melalui endorsement melalui influencer. Kehadiran fitur live streaming yang dimiliki oleh TikTok memungkinkan para pelaku bisnis untuk berkomunikasi secara detail dengan cara melakukan demonstrasi dan menjawab pertanyaan calon pembeli secara langsung. Lalu apa itu live streaming? Live streaming ini merupakan fitur perdagangan yang mengintegrasikan interaksi sosial secara real time dalam dunia digital marketing. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan dari penjelasan yang telah dijabarkan tadi dalam latar belakang, maka dalam rumusan masalah ini, perumusannya pada analisa masalah pada topik yang akan dibahas dapat diidentifikasikan sebagai kita akan mempelajari tentang bagaimana strategi yang digunakan oleh McDonald dalam menentukan STP, yaitu segmentasi, targeting, positioning, dalam menjaga keberhasilan strategi yang ingin dicapai oleh McDonald. Kedua, apa saja baluran pemasaran yang digunakan oleh McDonald yang dapat dilakukan McDonald agar dapat bersaing di pasaran. Yang ketiga, ada kenapa bisnis McDonald harus melakukan penyesuaian adaptasi terhadap perkembangan pemasaran yang ada saat ini. Dan yang keempat, ada bagaimana mengimplementasi strategi McDonald untuk mengikuti perkembangan tren masa kini. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana strategi pemasaran bisnis dari perusahaan McDonald ini yang memasuki era pasar globalisasi dan tren masa kini yang dipengaruhi oleh aplikasi TikTok. Metode yang kami ambil adalah metode kualitatif, yang dimana artinya penelitian ini bersifat deskriptif dan lebih bersifat analitis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan landasan teori sebagai pedoman untuk dapat mengumpulkan informasi sedalam mungkin yang diteliti. Penelitian ini mencari literatur yang berisi teori-teori dari publikasi ilmiah, baik yang diterbitkan maupun tidak dipublikasikan di jurnal online dan artikel yang tersedia, serta link yang tersedia dan terverifikasi. Baik, selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka. Di sini ada yang dinamakan penetapan harga. Harga elemen kunci dari bauran pemasaran atau sering disebut dari 4P merupakan faktor penentu pendapatan, sifatnya dinamis, berubah sesuai waktu dan lokasi. Lebih dari sekedar angka pada label, harga memiliki berbagai bentuk dan fungsi. Harga mempresentasikan nilai tukar manfaat produk bagi konsumen dan produsennya. Dalam perspektif produsen, harga mempresentasikan nilai barangnya yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi seperti volatilitas, daya asing, dan peningkatan volume penjualan. Sebaiknya konsumen menilai harga berdasarkan nilai guna produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Lalu strategi penetapan harga McDonald berakar pada konsep penetapan harga yang bernilai sasaran utamanya adalah menawarkan makanan yang berkualitas tinggi dan konsisten dengan harga yang terjangkau, memastikan bahwa pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang baik untuk uang yang mereka keluarkan. Lalu pendekatan yang berfokus pada nilai peran penting dalam membentuk McDonald dan penetapan harga secara keseluruhan. Perusahaan mempunyai 4 struktur, yaitu yang pertama ada skala ekonomi. Skala ekonomi McDonald yang masih merupakan keunggulan kompetitif utama ribuan restoran global memungkinkan negosiasi harga yang menguntungkan dengan pemasok, pembelian bahan baku dalam jumlah besar, dan efisiensi rantai pasokan. Strategi ini menekan biaya operasional sehingga McDonald mampu menawarkan harga kompetitif pada konsumennya. Lalu yang kedua ada menu terbatas. Strategi ini
relatif terbatas memungkinkan efisiensi operasional fokus pada beberapa item unggulan, meminimalkan pemborosan bahan baku, menyederhanakan proses persiapan makan, dan manajemen inventaris sehingga menekan biaya operasionalnya. Dan yang ketiga adalah teknik menu. Menerapkan strategi menu engineering dengan menetapkan harga dan posisi menu secara strategis berfungsi sebagai daya tarik utama pelanggan. Setelah berada di restoran, pelanggan cenderung menambahkan pesanan lain yang terlihat pada contoh menu dolar. Dan yang keempat adalah penawaran paket. Salah satu strategi cerdas McDonald ini yaitu adalah penawaran paket yang artinya menawarkan paket hemat yang berisi kombinasi menu utama, lauk pauk, dan minuman dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan cara ini terbukti efektif. Pelanggan yang menginginkan pilihan menu lengkap dan praktis sekaligus meningkatkan nilai transaksi rata-rata per pelanggan. Selain itu, penyederhanaan prosesnya pun pemesanan berkat paket hemat ini juga berkontribusi pada efisiensi operasional restoran. Lalu selanjutnya adalah strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran menurut Kurz dalam Merkiewicz et al. Adalah keseluruhan program perusahaan yang menentukan pasar sasarannya dan menggabungkan unsur-unsur bauran pemasaran, produk, distribusi, periklanan, dan penetapan harga untuk kepuasan konsumen. Strategi pemasaran peran penting bagi perusahaan dan bisnis karena membantu menentukan nilai ekonomi bisnis seperti harga dan jasa. Lalu di sini ada yang namanya adalah segmentasi pasar. Lalu selanjutnya yaitu segmentasi demografis. McDonald memiliki dan menargetkan rentang demografis yang luas seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan keluarga. Dengan rentang usia mulai dari 6 sampai 70 tahun, baik pria maupun wanita, pada segmentasi ini McDonald menawarkan berbagai variasi menu yang berbeda. Contohnya seperti Happy Meals dan McCafe. Selain itu, target pasar pada perusahaan McDonald ini mencakup seperti karyawan, profesional, serta pelajar yang pasar dan perusahaan ini tertarik dengan variasi pilihan makanan dengan kesadaran terhadap nilai dan juga cita rasa khas, pemberian pelayanan yang nyaman seperti adanya fasilitas penunjang wifi gratis pada gerai yang dimiliki McDonald. Lalu selanjutnya ada segmentasi psikografis, yaitu memerlukan pendalaman yang lebih mendalam. Karena pada segmentasi ini, McDonald harus mampu mengidentifikasi dan mengetahui gaya hidup, minat, sikap, dan nilai dari kepribadian konsumennya. Lalu yang keempat adalah segmentasi perilaku, yaitu penerapan segmentasi perilaku dengan membagi kategori para pelanggan berdasarkan pengetahuan terhadap sikap dan pengetahuannya terhadap tingkat penggunaan ataupun respon terhadap suatu produknya, yaitu seperti dengan menawarkannya pilihan atau memperdasarkan perayaan-perayaan yang sedang berlangsung, hal ini untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran berdasarkan targeting, yaitu yang dimana target ini menentukan untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Maka dari itu, pendekatan yang dilakukan McDonald ini adalah dalam pendekatan basis pelanggan yang beragam, seperti contohnya yaitu adalah penargetan pemasaran diferensial yang dimana tepat terhadap target yang diinginkan dapat membawa McDonald pada kesuksesannya. Pada hal ini, penawaran yang dilakukan berbeda dengan pasar segmen sebelumnya. Contohnya seperti adanya penawaran terhadap Happy Meals berupa mainan yang ditargetkan kepada anak-anak, dan adanya McCafe. Untuk varian menu ini berfokus pada minuman kopi yang memiliki kualitas premium dengan menargetkan pada pangsa pasar di kalangan remaja, dewasa, sehingga bersaing secara langsung dengan rantai minuman kopi yang tentunya berfokus pada kualitas kopinya. Lalu yang kedua ada penargetan pemasaran lokal, yang dimana strategi penargetan lokal ini bertujuan untuk memenuhi selera dan preferensi wilayah geografis yang berbeda. Dalam artian penerapan seperti dengan menyediakan menu vegetarian dengan variasi yang dimana
Hal tersebut dapat disesuaikan dengan penduduk India yang suka mengonsumsi makanan sehat dengan menggantikan makanan yang menggunakan minyak hewan dan gluten, yang disesuaikan dengan makanan yang terdapat di kandungan makanan yang memiliki minyak nabati. Yang ketiga ada penetapan bundling harga. Jadi McDonald memberikan paket harga terhadap produk yang dijual dengan menawarkan berbagai kombinasi makanan yang tentunya dengan biaya lebih murah. Penargetan terhadap bundling harga ini juga terbukti efektif dalam menyasar konsumen yang sadar akan anggaran dengan mencari nilai terbaik dari uang yang mereka keluarkan. Lalu selanjutnya yaitu strategi pemasaran berdasarkan positioning. Apa itu positioning? Bentuk dari strategi ini membedakan produk yang dimiliki McDonald berbeda dengan produk yang telah ada sebelumnya, yang menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan pangsa pasar ini baik secara global maupun lokal, yaitu yang pertama ada dengan quality service, cleanliness, and value, yang dimana pada bagian ini McDonald memposisikan berdasarkan gagasan pada kualitas, pelayanan, kebersihan, dan nilai. Selain itu, pada bagian ini mereka memposisikan dirinya sebagai merek yang menawarkan nilai uang yang tinggi. Dan yang kedua ada diferensi produk, yang dimana McDonald ini memiliki beberapa produk yang membuat mereka menjadi berbeda dibandingkan dengan yang lain, diantaranya yaitu seperti Happy Meals, McChicken, McNugget, dan Big Meal. Produk-produk itulah yang menjadikan McDonald memiliki perbedaan dan pesaingnya yang memiliki cita rasa tersendiri yang tidak dapat ditemukan pada produk pesaingnya. Dan yang ketiga ada position emosional, di mana slogan ini menjadi bagian aspek dari bagian positioning, yang dimana McDonald yang membuat mereka dapat dikenal lebih luas oleh pelanggannya dengan tagline I'm love it. Makna dari slogan yang diharapkan McDonald ini dapat menyebabkan lebih dari sekedar kenikmatan makanan saja, tetapi juga dapat mengkomunikasikan kepositifan, kebahagiaan, dan juga penghargaan atas kesenggangan hidup yang sederhana. Lalu selanjutnya ada bauran pemasaran McDonald, ya, dimana McDonald menerapkan analisa 7P dalam bauran pemasaran yang mereka gunakan sebagai langkah strategi pemasaran, yaitu seperti satu ada produk, dimana produk McDonald adalah salah satu restoran makanan cepat saji terbesar di dunia yang tentunya memiliki keberagaman menu sesuai dengan berbagai selera dan preferensi di seluruh dunia. Dengan beberapa bauran produk McDonald terbaru tahun 2024 seperti burger dan sandwich. Lalu selanjutnya yaitu adalah harga. Strategi penetapan harga adalah bagian terpenting bagi McDonald, terutama pada model bisnis untuk pendekatan pemasaran secara keseluruhan, agar tetap kompetitif dalam keberlangsungan terhadap bisnis industri makanannya yang memberikan poin-poin yang digunakan dalam strategi penetapan harga, yaitu penetapan harga nilai. Dalam artian, McDonald menerapkan strategi penetapan harga nilai yang digunakan untuk menawarkan produk pada titik harga dengan nilai terbaiknya. Yang kedua ada penetapan harga psikologis, di mana harga ini strategis bersifat standar yang umumnya dengan menetapkan harga item di bawah di bilangan bulat seperti 19.999 perak rupiah, bukan harga 20.000. Hal ini bertujuan agar tampak jauh lebih rendah dari harga sebenarnya. Dan yang ketiga ada penetapan harga paket, yang dimana penetapan harga paket ini sering digunakan sebagai strategi dalam penetapan harga. McDonald dapat memberikan seperti paket combo keluarga yang mendapatkan hadiah seperti barang menggemaskan sebagai daya tarik pelanggan. Selain itu, penggunaan pemberian diskon juga dilakukan pada strategi untuk memberikan pembandingan terhadap item yang dijual secara terpisah. Lalu selanjutnya yaitu place atau tempat. Dalam pemilihan tempat juga menjadi bagian aspek yang mendasar untuk melakukan keseluruhan pendekatan pemasaran McDonald, yang tentunya dengan melihat dan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitasnya dan kenyamanan pelanggan. Berikut adalah poin-poin yang digunakan dalam penentuan tempat yang strategis menurut McDonald sendiri, yaitu dimana satu pemilihan lokasi
lokasi yang strategis, di mana penempatan restoran pada lokasi yang memiliki arus lalu lintas yang tinggi seperti pusat pembelanjaan, bandara, dan juga jalan raya utama. Bagian tersebut dipilih agar dapat memberikan kemudahan visabilitas dan kenyamanan pelanggan. Yang kedua adalah layanan drive-thru dan pengiriman. Pada bagian ini, McDonald's telah banyak melakukan investasi dalam layanan drive-thru dengan kemitraan platform yang peningkatan pelayanan terhadap kenyamanan pelanggannya. Lalu selanjutnya adalah promotion atau promosi. Strategi pendapatan harga paket promosi yang dilakukan McDonald yaitu berfokus pada pasar sasarannya, di mana peluncuran kampanye periklanan yang ikonik bertujuan untuk meningkatkan komunikasi pemasarannya dengan para pelanggan. Strategi ini dengan cara pemesanan secara langsung, periklanan dengan menggunakan platform media sosial. Selain itu juga dengan mengadakan event promo yang dilakukan pada periode-periode tertentu agar menarik daya minat pelanggan. Juga melakukan sponsorship agar menaikkan pemasaran yang signifikasi dan tentunya sebagai media pengenalan merek kepada para calon pelanggan. Yang selanjutnya adalah people, di mana manusia menjadi aspek penting dalam terlaksananya bauran pemasaran pada sistem pelayanan McDonald. Karena hal ini untuk memberikan kepuasan pelanggan dan tentunya juga untuk menjaga reputasi merek, McDonald memberikan poin-poin penting mengenai elemen manusia di dalam proses keberlangsungan prosesnya pada bauran pemasaran jasa McDonald, yaitu yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kedua ada terfokuskan terhadap pelayanan pelanggan, yang ketiga adalah keberagaman inklusi terhadap sistem dan budaya pekerjaan, dan yang keempat ada kepuasan retensi karyawan, umpan balik dan perbaikan keberlanjutan. Lalu selanjutnya ada physical evidence atau sarana fisik. Aspek ini atau saran fisik dalam bauran pemasaran terhadap pelayanan yang diberikan McDonald ini mencakup elemen berwujud dan tidak berwujud yang ditemukan oleh pelanggan. Berikut poin-poin mengenai physical evidence dan keberlangsungan kenyamanan pelayanan yang diberikan, yaitu ada pencitraan merek dan desain bangunan restoran McDonald, yang kedua ada kebersihan restoran, yang ketiga ada presentasi menu yang disajikan, yang keempat ada signage dan wayfinding, dan yang kelima adalah layanan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah proses atau sarana proses, di mana proses dalam bauran pemasaran terhadap pelayanan yang diberikan McDonald sangat penting, karena hal ini tersebut memastikan bahwa kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Berikut adalah poin-poin yang menjadi bagian penting dalam proses bauran pemasaran melalui sarana prosesnya, yaitu yang pertama adalah prosedur standar operasional, yang kedua ada sistem pemesanan yang efisien, yang ketiga ada tindakan pengendalian mutu, yang keempat ada inovasi dalam penyampaian pelayanan, dan yang kelima adalah putaran umpan balik pelanggan. Lalu selanjutnya ada market entry dan timing. Penggunaan market entry dan timing merupakan hal yang penting dalam melakukan strategi pemasaran dalam McDonald ini. Karena melihat keberhasilan terhadap strategi yang digunakan, McDonald mengembangkan model khusus untuk penetrasi TikTok berdasarkan teori digital platform stack, yaitu yang pertama ada market entry di platform TikTok, yang dimana instruktur layar, yaitu dengan membangun integritas pada aplikasi TikTok dengan menggunakan sistem POS yang dilakukan oleh McDonald dengan cara membangun TikTok Component Center yang memiliki kemampuan secara real-time trend detection dengan automated content tagging dengan akurasi 92%. Yang kedua adalah timing optimization, yaitu McDonald dalam hal ini melakukan penerapan temuan pada neuroscience terkini tentang Cardian Content Computation, yaitu Love et al. 2024 dengan cara sebagai berikut seperti time sensitive neuromarketing pada pukul 7 sampai 9 dengan membuat konten terkait produk McDonald yang cocok disantap pada pagi hari, yang tentunya dengan konsep konten menarik agar menarik minat pembeli. Ada juga pada pukul 12 sampai jam 2 siang dengan membuat konten yang bertemukan lunch yang di dalamnya menawarkan terkait produk makanan berat yang dimiliki oleh McDonald, dan yang pada pukul
6-9 malam. Pada waktu tersebut, konsep konten yang dapat dibuat yaitu dengan menggunakan tema diner camping yang menawarkan santapan yang cocok dinikmati keluarga dengan menambahkan sentuhan kebersamaan keluarga. Lalu selanjutnya transkrip panggilan pendapatan dari McDonald. Laba McDonald 2024 meleset dari perkiraan saham naik. McDonald Corporation melaporkan pendapatan kuartal keempat dalam setahun penuh. Untuk 2024 menunjukkan sedikit meleset dari laba per sahamnya dan pendapatan dibandingkan perkiraan analis, terlepas telah ditemukan mendapati penjualan yang dimana turun 1%, yang dimana McDonald berencana untuk mengubah strategi harga produk setelah konsumen mengurangi belanja mereka di jaringan fast food tersebut. Penjualan McDonald juga berkurang 1 tahun dalam periode April sampai Juni di tahun 2024. Penurunan pertama sejak berlangsungnya pandemi COVID. Penurunan penjualan terjadi meskipun McDonald menawarkan berbagai promosi yang memenangi kembali hati para konsumen setelah terjadinya boikot produk McDonald sebagai dampak serangan militer. Alih-alih, transkrip panggilan pendapatan dari laba McDonald 2024 ternyata meleset dari perkiraan saham naik. McDonald Corporation melaporkan pendapatan kuartal keempat setahun penuh untuk 2024 menunjukkan sedikit meleset dari laba per sahamnya atau IPS dan pendapatan dibandingkan dengan perkiraan analis. Terlebih dari hasil ini, EPS aktualnya ada 2,83 di bawah perkiraannya. Lalu dari poin-poinnya yang saya dapati yaitu dari poin-poin pentingnya, meskipun laba per sahamnya dan pendapatan McDonald untuk kuartal keempat tahun 2024 berada di bawah perkiraan analis, harga sahamnya justru naik 4,73% dalam perdagangan prapasar. Meskipun penjualannya global sedikit menurun sepanjang tahun, kuartal keempat menunjukkan peningkatan. McDonald berencana untuk berinvestasi besar dalam belanja modal dan pembukaan restoran baru di tahun 2025 serta berinovasi dengan produk dan strategi digital baru. Lalu dari hasil kinerja perusahaannya, penjualan global McDonald mengalami penurunan tipis 0,1% sepanjang tahun 2024. Kuartal keempat menunjukkan pertumbuhan 0,4%. Perusahaan mempertahankan margin laba usahanya yang kuat sebesar 46,3% dan menghasilkan pendapatan margin restoran lebih dari 14,5 miliar US dollar. Meskipun menghadapi tantangannya penurunan belanja konsumen khususnya di Eropa, McDonald juga berhasil mengguli kompetitor di pasar-pasar utama seperti Perancis, Spanyol, Jerman, dan berkat program digital dari layanan pelanggannya efektif. Lalu selanjutnya ada ikhtisar keuangan, di mana McDonald juga melaporkan pendapatan sebesar 6,39 miliar US dollar, yaitu di mana di bawah perkiraan analis sebesar 6,51 miliar US dollar dan laba per sahamnya sebesar 2,83 US dollar di bawah perkiraan dari 2,90 US dollar. Meskipun demikian, perusahaan mempertahankan margin operasionalnya yang disesuaikan sebesar 46,3% sepanjang tahun dan mengembalikan 7,7 miliar US dollar kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham. Lalu selanjutnya ada pendapatan juga versus perkiraannya, di mana McDonald gagal memenuhi ekspektasi analis pada kuartal ini dengan laba per sahamnya sebesar 2,83 US dollar, yaitu 2,4% di bawah perkiraan 2,90 US dollar. Pendapatan juga meleset dari targetnya mencapai 6,39 miliar US dollar dibandingkan dengan perkiraannya yaitu 6,51 miliar US dollar. Yaitu selisihnya antara sekitar 1,8%. Hasil ini juga berbeda dengan kinerja kuartal-kuartal sebelumnya di mana McDonald berhasil memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasinya.
Lalu selanjutnya ada reaksi pasar, yang dimana meskipun pendapatan McDonald meleset dari ekspektasinya, harga sahamnya justru meningkat 4,73% dalam perdagangan prapasarnya, yaitu mencapai 308,23 US dollar. Kenaikan ini menunjukkan optimisme investor terhadap faktor-faktor lain seperti pertumbuhan digital yang kuat dan rencana ekspansi perusahaan. Harga sahamnya juga mendekati level tertinggi 52 minggu, yaitu 317,90 US dollar. Lalu selanjutnya ada prospek dan panduan. McDonald menetapkan target margin operasi antara 40% dan 40% untuk di tahun 2025. Perusahaan berencana membuka sekitar 2.200 restoran baru pada tahun tersebut dengan proyeksi belanja modal antara 3,0 miliar US dollar dan 3,2 miliar US dollar. McDonald juga menargetkan 50.000 restoran pada akhir tahun di 2027 dan peningkatan jumlah pengguna digital aktif menjadi 250 juta. Lalu selanjutnya ada resiko dan tantangannya, di mana McDonald beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif, menghadapi sejumlah tantangan pada tahun 2024 dan seterusnya, di mana tekanan ekonomi global khususnya penurunan daya beli konsumen di Eropa akibat inflasi memaksa perusahaan untuk mengoptimalkan strategi penetapan harga dan penawaran produk. Meskipun tidak secara spesifik dibutuhkan, perusahaan perlu mempertimbangkan dampaknya potensial dari indeks kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit bawaan makanan terhadap reputasi dan penjualan terakhir, peningkatan efisiensi operasional dan strategi pertumbuhan yang cermat sangat penting untuk mengatasi kejenuhan pasar di berbagai wilayah. Lalu selanjutnya ada analisis kinerja McDonald tahun 2024. Di mana tinjauan demografi, keuangan, media sosial, dan pangsa pasar. Laporan ini menyajikan analis kinerja McDonald pada tahun 2024, mencakup aspek demografi pelanggan, kinerja keuangan, pengaruh media sosial, dan pangsa pasar. Data ini juga dikumpulkan dari berbagai sumber dan mungkin terdapat variasi antara sumber. Yang pertama adalah analisis demografi konsumen McDonald, yang dimana data berikut memberikan gambar mengenai profil konsumen McDonald berdasarkan demografi dan kebiasaan konsumsinya, yaitu yang pertama frekuensi konsumsi dan karakteristik demografis, yaitu di generasi muda sebanyak 57% responden berusia 18-29 tahun menyatakan mengonsumsi makanan di McDonald's setidaknya sekali per minggu. Data ini menunjukkan preferensi yang kuat terhadap merek McDonald di kalangan konsumen. Lalu di perbedaan gender, terdapat perbedaan yang signifikan dalam frekuensi kunjungan berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki 53% lebih sering mengunjungi McDonald dibandingkan perempuan 42% dalam periode mingguan. Lalu selanjutnya ada laki-laki dewasa, di mana di antara laki-laki berusia 18-49 tahun, 87% mengonsumsi makanan cepat tersaji termasuk McDonald's setidaknya sekali per minggu. Hal ini menunjukkan popularitas McDonald's di segmen populasi ini. Selanjutnya pengaruh pendapatannya, yaitu tingkat pendapatan rumah tangga berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan. Rumah tangga dengan pendapatan tahun lebih dari 75.000 US dollar cenderung mengunjungi restoran termasuk McDonald lebih sering dibandingkan rumah tangga dengan pendapatan 50.000 US dollar. Sebaliknya, hanya 39% rumah tangga dengan pendapatan tahun 20.000 US dollar yang mengunjungi restoran setidaknya sekali per minggu. Lalu penggunaan layanan digital. Penggunaan layanan pemesanan digital McDonald menunjukkan distribusi yang beragam di berbagai kelompok usia, yaitu di generasi muda, kelompok usia 18-24 tahun dan 25-34 tahun merupakan generasi pengguna aktif layanan digital. Masing-masing menyumbang 26,90% dan 28,96% dari total penggunanya. Hal ini mencerminkan adopsi teknologi yang tinggi di kalangan generasi muda. Lalu di kelompok usia lainnya seperti 35-44 tahun hingga 45-54 tahun juga menggunakan layanan digital dengan persentase masing-masing sebesar 17,41% dan 13,01%.
Yaitu kesimpulannya di sini adalah data demografis menunjukkan bahwa McDonald memiliki basis konsumen yang luas dengan frekuensi kunjungan yang tinggi di kalangan generasi muda dan laki-laki dewasa. Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan faktor determinan dan frekuensi kunjungan. Tingkat adopsi layanan pemesanan digital yang tinggi di berbagai kelompok usia menunjukkan kesuksesan strategi digital McDonald dalam menjangkau konsumen yang beragam. Lalu selanjutnya ada hasil dari pembahasan di atas, yaitu di mana pengaruh TikTok terhadap perilaku konsumen. Platform TikTok telah mengubah pola pikir konsumen terhadap cara interaksi terhadap merek, terutama melalui konten-konten yang viral, tantangan viral, dan influencer. Dengan hal ini, McDonald juga memanfaatkan platform TikTok untuk menjadikan bagian dari strategi pemasaran pada masa kini dengan menyesuaikan tren yang sesuai dengan cara seperti meningkatkan engagement, mengadaptasikan tren viral, dan membangun konten personalisasi. Lalu apa sih dengan cara apa McDonald itu menyesuaikan trennya? Dengan menggunakan engagement, dengan melakukan kampanye-kampanye promosi yang menarik agar para pelanggan menjadi tertarik terhadap video konten yang dibuat. Dan jika mengadaptasi tren viral, seperti dengan mengeluarkan menu-menu baru yang spesial dan pemasaran yang dipopulerkan dengan melakukan endorsement kepada para konten kreator yang khususnya mereview seputar dunia kuliner. Dan yang ketiga juga membangun konten personalisasi, yang dimana pembuatan konten dengan menggunakan durasi dan format yang pendek tetapi tetap menghibur, yang tentunya sesuai dengan preferensi kaum muda seperti Gen Z dan milenial. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan, dimana keseluruhan dari penelitian ini, McDonald menunjukkan kinerja keuangan yang positif pada tahun 2024 yang ditandai dengan pertumbuhan pendapatan yang signifikan baik di Amerika Serikat maupun secara global. Pertumbuhan yang kuat di sektor waralaba dan proyeksi peningkatan paksa pasar menunjukkan kekuatan modal bisnis dan strategi perusahaan yang cukup efektif. Analis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor mendorong pertumbuhan ini dan untuk prediksi tren di masa mendatang. Selain itu, McDonald juga berhasil dalam beradaptasi terhadap perubahan tren konsumennya melalui platform TikTok dengan melalui value-based pricing dan konten yang interaktif, dengan pengkolaborasi konten kreator TikTok dengan menggunakan UGC dan dapat memperkuat hubungan emosional dengan konsumen muda. Namun hal ini juga harus diingat bahwa perubahan tren memerlukan analis yang secara real time dan fleksibilitas terhadap strategi pemasaran dari McDonald itu sendiri. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.